Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna, anak-anak ustazah? Baik, materi kali ini merupakan lanjutan dari materi potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi berupa tambang setelah sebelumnya berupa hutan. Silahkan dicatat dan disimak, lalu kita akan membahasnya di sesi berikutnya. Assalamualaikum. Selanjutnya kita masuk ke potensi sumber daya tambang. Bu, potensi sumber daya tambang itu apa? Kita pelajari satu-satu, mulai dari tambang minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak digunakan untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Di layar kalian sudah ada gambar, itu adalah tambang minyak bumi lepas pantai. Jadi tambang minyak buminya ada di tengah lautan. Biasanya minyak bumi ini dan gas alam itu saling berdekatan tambangnya. Ketika ada minyak bumi, kemungkinan juga ada gas alam yang terdapat di daerah tersebut. Fungsi dari minyak bumi sendiri yang pertama untuk keperluan industri. Sebagai bahan baku pabrik. Pabrik itu mesin-mesinnya akan berjalan jika menggunakan minyak bumi. Kemudian sebagai bahan bakar transportasi kalian, motor orang tua kalian, mobil orang tua kalian, truk orang tua kalian, tidak akan berjalan tanpa adanya bensin yang merupakan olahan dari minyak bumi. Dan yang ketiga, gasnya, Bu. Bisa dibuat apa contohnya? Gasnya bisa dibuat untuk memasak. Ini untuk keperluan rumah tangga. Sudah jelas ya mengenai potensi sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya kita akan belajar mengenai batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati kemudian mengendap selama jutaan tahun. Berbeda dengan minyak bumi, kalau minyak bumi itu dari hewan-hewan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun. Nah, ini adalah contoh gambar pertambangan batu bara. Batu bara itu digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan, misalnya untuk pembangkit listrik ataupun untuk keperluan industri. Di gambar di layar kalian itu sudah ada batu bara untuk keperluan pembangkit listrik. Batu bara ini ada dihasilkan di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Pertambangan batu bara di Kalimantan itu ada di Kalimantan Timur dan Samarinda. Kemudian yang di Sumatera ada di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Kemudian ada bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit ini sangat bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Nah, contoh bauksit ini tambangnya ada di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Selanjutnya, ini ada gambar di pasir besi. Pasir besi itu untuk apa, Bu? Pasir besi ini dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Tambangnya ada di daerah Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Cilacap, pegunungan di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku yang ada di Kalimantan Selatan. Lanjut ya. Selanjutnya adalah pertambangan emas. Pertambangan emas yang sangat terkenal di Indonesia itu yang terbesar pula ada di Freeport, Papua. Mari kita lihat sama-sama seperti apa sih Freeport di Papua itu. Ini adalah gambar dari pertambangan Freeport di Papua. Pertambangannya luasnya sudah sangat luas kemudian dan sangat cekung atau sangat dalam karena ini sudah puluhan tahun dimanfaatkan untuk pertambangan baik emas maupun tembaga. Ini adalah kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan operasional di pertambangan di Freeport Papua untuk menambang emas. Dan itu adalah gambar, kedua gambar yang ada di bawah adalah gambar kawasan Freeport juga. Pertambangan emas di Indonesia itu tersebar di berbagai wilayah,
tapi yang utama ada di Papua, yakni di Freeport, kemudian di Kalimantan Barat, di Aceh, di Sulawesi Utara, di Riau, dan di Bengkulu. Selanjutnya kita berpindah belajar mengenai potensi kemaritiman di Indonesia. Indonesia itu memiliki laut yang sangat luas. 2/3 dari luas Indonesia, yaitu sekitar 5,8 juta kilometer persegi, merupakan wilayah lautan. Sumber daya atau kekayaan laut di Indonesia, contohnya adalah minyak bumi, yakni pertambangan minyak bumi lepas pantai, kemudian ada terumbu karang, ada budidaya atau perikanan, dan yang terakhir adalah hutan bakau atau hutan mangrove. Keempat ini adalah contoh kekayaan laut di Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah perikanan. Sumber daya perikanan tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian. Mungkin kalian di rumah memiliki kolam ikan, atau ayah kalian memiliki kolam ikan. Itu kalian sudah tidak asing lagi dengan perikanan. Laut Indonesia ini memiliki potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari itu sendiri merupakan potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk meregenerasi kembali. Jadi, jumlah ikan yang ditangkap itu tidak mengurangi populasi ikan, karena yang ditangkap yang besar-besar, bukan yang kecil-kecil. Potensi ikan di Indonesia dibagi menjadi 2 wilayah, yakni wilayah bagian barat dan bagian timur. Di bagian barat, rata-rata ikan yang ditemukan adalah ikan palagis kecil-kecil. Sedangkan di wilayah timur, contohnya di wilayah Papua dan sekitarnya, ikan-ikan hasil tangkapannya berupa cakalang dan tuna. Yang ada di gambar kalian itu adalah ikan palagis kecil di sebelah kiri, dan di sebelah kanan adalah ikan tuna yang dihasilkan di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, perikanan di Indonesia juga ada budidaya tambak. Budidaya tambak ini banyak terdapat di kawasan pantai utara Jawa dengan komoditas berupa ikan bandeng dan udang. Nah, gambar yang sebelah kiri itu tambak udang. Kemudian sebelah kanan adalah proses pemanenan ikan bandeng. Kemudian ada illegal fishing. Bu, illegal fishing itu apa? Illegal fishing adalah praktik pencurian ikan oleh nelayan yang bukan berasal dari Indonesia. Jadi nelayan-nelayan dari negara lain. Praktik pencurian ikan atau illegal fishing ini banyak terjadi di Laut Arafuru atau di dekat Papua. Kenapa ada di sana? Karena ikan-ikan di daerah Arafuru itu sangat banyak dan wilayahnya sangat luas, jadi bisa tidak terpantau oleh tentara-tentara Indonesia. Ke hutan mangrove. Bu, hutan mangrove itu apa sih? Hutan mangrove itu disebut juga dengan hutan bakau. Hutan mangrove atau hutan bakau ini adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Jadi, ketika terjadi pasang, maka hutan bakau ini akan bergenang air. Dan apabila sedang surut, maka hutan bakau ini tidak tergenang air. Luasnya juga lumayan luas, yakni 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95 km pesisir Indonesia. Hutan bakau memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan bakau adalah tempat hidup binatang laut, baik untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Jadi, di akar bakaunya itu banyak ikan-ikan kecil yang berlindung, mencari makan, dan juga berkembang biak.
Diingat-ingat, fungsi ekologis berkaitan dengan tempat hidup hewan-hewan atau biota laut. Fungsi yang kedua yaitu fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis ini berupa nilai ekonomis dari kayu atau makhluk hidup yang tumbuh di sekitar hutan mangrove. Fungsi ekonomis ini dapat berupa orang-orang mengambil kayu bakau untuk dijual, dibuat kerajinan, dan lain sebagainya. Kemudian ikan-ikannya dipancing kemudian dimakan, atau ikan-ikannya ditangkap kemudian dijual, kan menghasilkan uang. Itu disebut dengan fungsi ekonomis. Yang ketiga, dibuat kawasan wisata hutan mangrove. Nah, itu kan nanti pengelolanya mendapatkan uang. Nah, itu juga disebut sebagai fungsi ekonomis. Artinya, fungsi ekonomis itu fungsi yang dapat mendatangkan uang atau mendatangkan keuntungan bagi orang-orang yang mengelola atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Di mana sajakah hutan bakau? Ada di Sumatera, Kalimantan, Selatan Papua, pantai utara Jawa, dan ada juga di daerah pesisir Sulawesi. Selanjutnya masuk ke bahasan terakhir kita pada hari ini, yakni terumbu karang. Terumbu karang di Indonesia itu luasnya mencapai 284,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% terumbu karang yang ada di dunia ini. Terumbu karang itu merupakan batuan sedimen kapur yang ada di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan oleh binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang Indonesia merupakan potensi sumber daya laut yang tertinggi di dunia. Selanjutnya, kekayaan terumbu karang di Indonesia ini mencakup 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Jadi wilayah Indonesia itu terumbu karangnya sangat luas. Tidak hanya luas tetapi juga sangat lengkap akan biota laut atau hewan-hewan laut yang ada di dalamnya. Mengapa terumbu karang itu banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Bu Guru sudah menjelaskan tadi bahwa Indonesia itu merupakan daerah yang beriklim tropis, sehingga suhu perairan di Indonesia itu relatif hangat, sehingga baik untuk pertumbuhan terumbu karang. Suhu perairan laut yang cocok untuk hidup terumbu karang itu antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Kalau suhunya di bawah 21 atau di atas 29, maka terumbu karang itu tidak dapat hidup atau tidak baik untuk hidup. Selanjutnya, terumbu karang itu dapat hidup dalam kondisi air yang jernih namun dangkal. Dan yang ketiga, wilayahnya harus memiliki kadar salinitas atau kandungan garam yang tinggi. Ada juga informasi untuk kalian bahwa di Indonesia ini memiliki salah satu taman nasional yang berisi tentang terumbu karang atau hewan-hewan laut kecil yang ada di terumbu karang itu. Namanya adalah Taman Nasional Bunaken atau Bunaken Marine Park. Kalian bisa cari-cari di internet secantik apa, sebagus apa Bunaken itu, atau kalian ingin pergi ke sana ketika kalian sudah dewasa nanti. Oke, selesai sudah pembelajaran pada pertemuan ini. Sekarang silahkan kalian tuliskan kesimpulan materi pada hari ini di buku catatan kalian. Jangan lupa untuk membuat kesimpulan dan membuat ringkasan setiap pertemuan, karena suatu saat nanti atau nanti ketika ada pengumuman dari sekolah, buku kalian atau buku catatan kalian itu akan dikumpulkan. Terima kasih, sekian pada pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan antusias kalian dalam belajar. Salam undur diri dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.